Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Fikri Setiadi. Video ini merupakan part kedua dari ulasan lengkap mengenai Toyota Yaris TRD Sportivo CVT tahun 2021. Di sini saya akan membahas bagaimana posisi berkendaranya, responsivitas mesinnya, dan juga hasil modifikasinya. Selamat menonton. Ya, sebelum kita masuk ke dalam, kita disambut oleh pintu depan yang lumayan berat. Ini mencirikan mobil yang sudah lebih berkualitas daripada generasi sebelumnya. Kemudian kita masuk. Nah, jadi begini teman-teman, rasanya duduk di Toyota Yaris TRD Sportivo CVT tahun 2021. Sebelumnya kita kenalan dengan kuncinya terlebih dahulu. Nah, ini kuncinya. Dia sudah keyless smart entry system. Jadi di belakangnya ini ada dua tombol hanya untuk mengunci dan membuka. Sekarang kita akan nyalakan mobil ini, injak pedal rem, dan tekan tombol start stop engine button. Ya, jadi untuk bagian dalamnya, di sini kita disambut dengan setir 3 palang, di mana di sini ada audio steering switch, kemudian juga ada untuk mengatur MID. Dan ini juga sudah dibalut dengan kulit dengan jahit-jahitan asli. Ada juga untuk pedal shiftnya di sini untuk mengurangi dan di sini untuk menambah. Untuk tuas-tuas sebelah kiri yaitu untuk tuas wiper dan sebelah kanan yaitu untuk tuas lampu. Kemudian untuk lampunya juga dia sudah dilengkapi dengan auto. Namun untuk wipernya dia belum auto. Di bagian kanan ada tombol engine start stop, kemudian ada mode berkendara yaitu eco mode dan sport. Ada juga tombol untuk mematikan traction control dan juga ada untuk mengatur ketinggian lampunya. Kemudian di bagian door trim, dia untuk handle-nya dia berwarna gunmetal. Kemudian ada juga pengatur untuk electric mirror, ada juga untuk pengatur retractable-nya. Ada tombol power door lock dan juga ada window lock, dan untuk kaca yang otomatis dia hanya di bagian pengemudi, sisanya power window masih model manual. Kemudian kita ke bagian tengah. Untuk head unitnya dia sudah 7 inci touchscreen, di mana di sini ada tombol-tombol sentuh untuk volume, tombol home, kemudian juga untuk untuk powernya ada di sini, dan ada juga voice command. Lubang AC-nya berjumlah 2 buah di sini. Kemudian ada juga tombol hazard. Nah, untuk tombol AC-nya dia sudah auto climate control, di mana untuk yang sebelah kiri dia untuk pengatur blowernya dan juga untuk yang kanan yaitu untuk pengatur suhunya. Ada mode AC on dan off, kemudian ada sirkulasi, mau pilih udara dalam atau udara luar, dan juga ada mode-modenya, bisa diatur ke kepala saja, kepala dan juga kaki, tetapi belum ada defroster kaca depan. Nah, untuk mengaktifkan defogger belakang tombolnya ada di sini. Dan ini untuk mematikan AC-nya ada di sini. Jika auto menyesuaikan dengan pengaturan suhu. Jika kita menginginkan untuk suhu yang paling dingin, dia akan membesar secara otomatis, dan kita bisa naikkan untuk suhunya apabila kita ingin suhu di dalam kabin tidak terlalu dingin, begitu. Kemudian ke bagian bawah dia ada tuas transmisi yang sudah mode automatic gate type shift dan dilengkapi juga mode manual. Dari CVT-nya dia dibelah-belah menjadi 7 percepatan yang bisa kita pilih mau dari tuas transmisi plus minusnya atau dari pedal shift, begitu. Ada rem tangan yang masih menggunakan otot, dan di sini ada tempat penyimpanan yang cukup untuk menyimpan beberapa barang teman-teman. Ada juga 2 cup holder di sini yang bisa kita manfaatkan untuk tempat hand sanitizer, dan juga ada laci di sini yang sudah soft opening, begitu. Kemudian untuk kaca spion tengahnya dia sudah day and night view, namun belum model yang elektrokromatik, begitu. Untuk sun visornya dia baik di kanan maupun di kiri sudah ada cerminnya, namun belum ada lampunya, begitu. Nah, untuk lampu kabinnya dia pada standarnya dia masih menggunakan halogen, namun oleh owner ini sudah diganti dengan menggunakan LED. Ada juga lampu kabin di bagian tengah sini, ini juga sudah diganti menggunakan LED. Dan untuk pengatur posisi berkendara, dia untuk setir dia hanya tilt namun belum teleskopik, dan juga untuk
bagian jok pengemudi dia sudah bisa reclining, kemudian juga sliding, dan juga head adjuster yang semuanya masih model manual. Kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk di baris kedua pintunya tidak seberat yang di depan. Kemudian kita masuk. Nah, karena bentuk mobil ini yang sudah lebih memipih daripada generasi sebelumnya, maka untuk masuk ke sini kita perlu menunduk sedikit. Jadi begini teman-teman, rasa duduk di Toyota Yaris 1500 cc TRD Sportivo tahun 2021. Di depan adalah posisi menyetir saya tingginya 175 cm, masih tersisa 4 jari. Kemudian untuk headroom masih tersisa 4 jari juga. Kemudian untuk pengaturan di sini dia joknya fix ya, hanya satu pengaturan. Kemudian di sini juga untuk door trimnya dia bahannya masih plastik. Kemudian untuk handle-nya dia berwarna gunmetal. Kemudian ada tombol untuk power window di sini, dan juga ada cup holder di bagian bawahnya. Kemudian untuk hand grip dia model track, dan untuk seat belt dia 3 titik di bagian samping maupun bagian tengah. Kita duduk di bagian tengah. Untuk lantainya dia rata karena mobil ini front wheel drive. Tidak ada hub yang mengganggu di sini, kaki kita jadi bisa lurus di sini. Namun untuk duduk di bagian tengah sini, bagian dudukannya dia agak sedikit keras dibandingkan dengan samping-sampingnya. Namun untungnya untuk bagian tengahnya dia masih empuk, namun tidak seempuk yang bagian kanan kirinya. Di tengah juga kita kedapatan headrest adjustable, sehingga untuk posisi duduk kita tidak perlu mendangan. Begitu. The next day. Ya, sekarang kita bahas untuk impresi berkendaranya. Jadi Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2021 ini rasanya dia sudah lebih baik daripada model sebelumnya. Suspensinya lebih lembut, lebih nyaman, dan juga rasanya ini lebih stabil ya. Karena kalau kita goyang seperti ini, dia lebih nurut untuk pembawaan mobilnya tuh tidak limbung seperti pada model sebelumnya gitu. Kemudian posisi berkendaranya juga enak, sporty, dan kita di mobil ini tidak berasa tenggelam ya. Jadi untuk penggunaan dashboardnya dia tidak terlalu tinggi, sehingga untuk visibilitas keluar dia cukup baik. Cuma kalau menurut saya mungkin ini untuk pilakannya dia cukup tebal, jadi pada saat kita menikung kita perlu agak berhati-hati untuk melihat ke sudut depan kanan gitu. Jadi untuk Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2021 ini memiliki mode manual. Dibagi menjadi 7 percepatan, kita bisa pindahkan, dan sudah dilengkapi dengan pedal shift. Jadi kita bisa memilih antara ingin menurunkan dari sini atau bisa juga dari pedal shift. Kita turunkan dan kita coba akselerasinya. Tenaganya ini cukup ngisi, dan karena knalpotnya sudah diganti full system, jadi kita di sini berasa aura lebih sportinya tuh lebih berasa gitu dengan mobil ini. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya pada Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2021 ini, dia di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Owner pernah mengalami sampai 15 km per liter. Kemudian untuk rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam, rekor yang pernah tercapai oleh owner yaitu sampai di atas 20 km per liter. Mungkin teman-teman ada yang lebih irit bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan mencoba akselerasi 0 sampai 100 nya. Tadi pada saat saya melakukan pengetesan 0 sampai 100 km per jam, yang saya rasakan yaitu pada tarikan pertama mobil ini cukup narik, cukup kencang. Kemudian pada saat 40 km per jam ke atas, dia rasanya seperti sedikit tertahan. Entah itu karena pengaruh kombinasi mesin 1500 cc nya digabungkan dengan CVT, atau mungkin tuningan dari Toyota yang diatur seperti itu supaya mobil ini tetap safety gitu. Nah kemudian tadi pada saat setelah kita melakukan pengetesan 0 sampai 100 km per jam,
karena trek yang digunakan itu kurang panjang sehingga saya melakukan hard braking. Ini sudah dilengkapi dengan auto emergency stop. Jadi dia bukan mengerem sendiri, tapi pada saat kita melakukan pengereman yang mendadak, dia lampu hazard bisa menyala dengan sendirinya sehingga memberitahukan pengendara yang ada di belakang bahwa mobil di depan, yaitu mobil ini, melakukan pengereman secara mendadak. Begitu lebih aman sehingga lebih menghindarkan dari tabrak belakang. Gitu. Oke, jadi kita masuk ke sektor modifikasi. Untuk lebih jelasnya, kita sudah bersama owner yaitu kakak tingkat saya, Kak Rizky Fauzi. Silakan Kak. Ya, perkenalkan, nama aku Rizky Fauzi, owner Yaris ini. Jadi yang modifikasi yang aku udah lakuin pada Yaris ini adalah pertama-tama awal pakai pelek. Ini pakai pelek CE28, bannya Campiro XX2, ring 16 20550. Kemudian pada exhaust atau knalpot aku pakai ORD exhaust pada headernya, resonatornya pakai Scudo dan mufflernya dipakai Scudo. Kemudian ditambah pemanis-pemanis seperti towing strap. Terus kalau di dalam udah diganti pakai LED semua lampunya, lampu kabin. Kemudian pada pedal shift udah dipakein cover pedal shift brand Sapanini Meksiko. Kemudian udah sih segitu aja. Oke. Jadi kan ini mobil juga udah diceperin kelihatannya ya Kak? Iya. Udah diceperin ya? Di mana nyeperinnya? Oh iya, sorry tadi gak kesebut ya. Ini nyeperin aku di The Ujang Per, di BSD atau di Ciater Raya juga ada. Ini depan 2 jari, belakang 2 jari setengah. Setelah diceperin ini kerasanya tetap empuk kayak original, tetap mungkin harus lebih hati-hati aja sih. Takut kena polisi tidur kayak gitu. Siap, berarti setelah diceperin itu menurut stigma orang kan suka jadi keras segala macem. Gak selalu ya Kak ya? Iya, menurut aku sih tidak selalu yang diceperin itu keras ya. Karena ada per tertentu yang nyaman. Seperti Yaris biasanya itu di cover pakai per Sienta biar agak keras dikit. Jadi ngebantu handle-nya tuh biar kalau kena gejlugan tuh kayak jadi nyaman lah intinya gitu. Nah, buat radius putar gimana nih? Kan soalnya Yaris itu kan terkenal dengan dia kaku, kemudian juga apalagi punya kakak ini kan udah diceperin segala macam, ada perubahan nggak gitu? Oh, kalau radius putar tetap, tapi di Yaris Lexus ini generasi setelah Yaris Joker pada radius putarnya lebih baik. Kan pertama itu yang lebih baik itu Yaris Bapau, Yaris Lele, terus turun ke Yaris Joker jadi gak nyaman muternya, harus ada jarak yang agak luas. Kalau Yaris ini udah setara Yaris Lele. Oh, siap. Udah lebih baik lah intinya dari Yaris Joker. Berarti untuk putar balik tetap enak ya Kak? Tetap enak dan nyaman. Oke, siap. Terima kasih. Jadi secara overall Toyota Yaris ini adalah mobil yang cocok untuk anak muda, baik itu Yaris yang Bapau maupun Yaris yang terbaru. Dia kelebihannya yaitu cukup irit, kemudian nyaman digunakan untuk sehari-hari, kemudian juga lincah, tenaga mesinnya juga cukup, kemudian pokoknya dia menawarkan banyak sekali kelebihan untuk digunakan anak muda. Desainnya juga keren, kemudian modifiable banget, kemudian fitur-fiturnya juga sudah cukup lengkap, keselamatannya juga terjamin. Dan mungkin untuk kelemahannya mungkin untuk yang suka pergi berlima, dia lebih ideal di yang Yaris Bapau, karena Yaris Bapau itu dia belum memipih bentuknya dan kemudian juga kursinya bisa di recline. Sementara pada Yaris yang model seperti Lexus ini, yang Yaris terbaru, dia bentuknya sudah lebih memipih sehingga headroom agak sedikit terbatas dan juga kursi belakangnya dia fix. Namun selebihnya Toyota Yaris ini no complain. Betul begitu Kak Rizky? Iya betul sekali. Nyamannya sih 4 orang, apalagi setelah diceperin. Siap. Baik, kalau begitu sudah cukup video kami. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow Instagram kami yaitu di Fikri M. Asgar S dan Instagram Kak Rizky @rizkyfauzi19. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media saya dan follow sosial media Kak Rizky, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. We fall down.